Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, buat video kali ini, Mimin nggak nge-review motor-motor terbaru atau servis-servis yang lainnya. Kita mau rehat sejenak. Kita mau ngingetin buat teman-teman selalu hati-hati di jalan. Jangan lupa tetap fokus. Semoga selalu selamat di jalanan ya. Kali ini kita mau ngecek bagian motor. Kebetulan ini NMAX lama yang habis crash, crashnya parah. Semoga yang punya motor ini cepat sembuh ya. Mungkin doain juga semoga rezekinya juga lancar. Oke. Ini kebetulan body-bodinya gak terselamatkan semuanya ya, sampai ke jok pecah. Kemudian bagian yang tersisa mungkin buat bagian lampu depan itu baret tapi masih bisa dipakai, speedometer. Kemudian lampu belakang itu aman ya. Nah, oke, kita cek-cek dulu. Ini kerusakan paling fatal itu dari bagian frame ya. Ini frame yang bagian rangka ini ya. Jadi yang paling fatal itu bagian frame. Jadi kenapa bagian frame? Jadi framenya bengkok ke kanan ya. Kita spill dari depan. Nah, oke. Ini kelihatan. Jadi ini stay bagian lampu. Jadi posisi lurusnya udah posisi ini. Ini udah posisi lurus ya. Jadi ngebanting ke kanan ya. Itu yang paling fatal pertama. Kemudian dari bagian segitiga ya. Kalau segitiga sebenarnya masih bisa dipres. Kemudian buat outer tube ini bagian bracket dari kaliper juga sama spakbor depan udah patah. Itu kemungkinan harus diganti. Kemudian untuk bagian stay ini udah bengkok juga ya. Udah bengkok. Bagian stang juga bengkok. Kemudian kunci kontak ini udah hancur. Jadi hancur bagian bawah. Kunci kontak. Kemudian bagian bracket kaliper juga bengkok. Ini kebetulan udah Mimin copot. Jadi ya di bracket sebelah sini. Kemudian untuk buat kalipernya ini masih aman-aman aja ya. Terus untuk rangka ini full harus diganti. Soalnya untuk di press ini tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan yang pertama ke tingkat kepresisian. Jadi kepresisiannya kurang presisi kalau soal rangka. Mungkin kalau buat segitiga ini masih bisa di press ya. Jadi ini bengkok sebelah sini dan gak ada yang patah. Jadi kemungkinan masih bisa. Nah, buat tangki juga ini ketarik ya. Ini ketarik dari framenya. Nah, yang paling fatal yang selanjutnya ada sebelah sini ya. Ini bagian crankcase. Jadi yang engine bracketnya di motor Yamaha NMAX ini pecah ya. Jadi sebelah sini bagian pecahnya cuma ini aja, sama ini cover crankcase juga pecah. Customernya ada dua opsi sebenarnya. Jadi antara dilas, kemudian antara diganti crankcase. Jadi kalau diganti crankcase ini lumayan, harganya 1,5. Kalau crankcase sih 900 ribuan kalau nggak salah. Cuman tambah packing cover crankcase yang bagian sini juga diganti. Ini kebetulan knalpotnya juga pecah. Ini nggak terselamatkan juga ya. Nah, untuk bagian sebelah sini, sebelah kanan ya. Bagian sebelah kanan ini radiator pecah. Jadi ini otomatis harus diganti ya. Nah, ini buat bagian radiator ini pasti harus diganti, soalnya pecah. Kemudian cover crankcase juga yang di sebelah sini, dudukan buat radiatornya juga sama, pecah ini ya. Terus buat sensor termostat juga sama, ini pecah. Ini buat sensor termostat sebelah sini. Kemudian ini gara-gara pecahnya ketekuk mungkin langsung ke frame. Terus bagian selang radiator bagian satu yang bawah ini udah sobek, mungkin nggak bisa dipakai lagi. Nah, untuk buat sensor ini nanti kita akan belikan sensornya aja, soalnya ini nggak bisa beli satuan, mungkin nanti Mimin beliin. Nah, ini buat rangka sebelah kanan ini udah nggak pakai ya, jadi udah parah banget. Buat sensor engine coolant temperatur juga sebelah sini nih, mau kelihatan. Nah, ini yang kuning-kuning ini tes sensor ya, sensor engine coolant temperatur. Jadi di bawahnya termostat itu ada sensor. Jadi sensornya juga patah. Nah, buat bagian sebelah kanan ini rangka udah bengkoknya parah ya. Jadi
ini kategorinya tidak terselamatkan buat bagian rangka, jadi ini harus inden dulu ya buat rangka sama crankcase-nya. Dan buat teman-teman yang udah pernah ngalamin inden rangka, itu persyaratannya KTP sesuai STNK, kemudian STNK-nya asli, kemudian pajaknya hidup. Jadi itu persyaratan harus klaim rangka ya. Nanti rangkanya kita kirim yang ini, jadi gak boleh ada duplikat dua. Jadi yang nomor rangka sama nomor mesinnya kita kirim langsung ke pusat, nanti pusat dikirim lagi yang baru. Nah ini buat bagian komsir, ini bearing komsir pecah ya. Ini buat bracket, buat potres juga sama, ini udah pecah. Kalau buat sensor cuman termostat sama engine coolant temperatur aja yang kena. Buat overall yang lain Mimin udah cek juga masih aman, motor ternyata hidup ya. Dan buat pelek depan pecah ya. Kebetulan barangnya udah Mimin simpan di belakang, sama bagian bodi juga, jadi udah disimpan. Jadi udah pecah bagian pelaknya, jadi gak terselamatkan. Bagian pelak itu harus diganti. Buat stang sama bracketnya juga bengkok ya. Jadi buat teman-teman hati-hati di jalan, utamakan keselamatan, jangan utamakan kecepatan. Semoga yang punya motor ini khususnya ya cepat sembuh. Mimin doain cepat sembuh, semoga keluarganya diberikan kelimpahan rezeki. Dan untuk proyek perbaikan motor ini mungkin akan memakan waktu agak lama. Ini mungkin episode pertama, bukan episode ini. Mimin ceritain awalnya kayak gimana. Mungkin ini ya episode pertama buat NMAX Old ini ya. Tetap hati-hati di jalan, utamakan keselamatan bukan kecepatan, karena keluarga itu menanti di rumah ya. Jangan lupa like dan subscribe biar Mimin semangat lagi bikin video terbarunya. Kenapa ini videonya berbeda dari yang lain? Ini sedikit pilu ya. Jadi Mimin berduka cita atas musibah yang diterima keluarga tersebut. Semoga rezeki berlimpah, yang pakai motornya juga cepat-cepat sehat. Mungkin ini akan memakan waktu kurang lebih 2-3 bulan. Kita akan proses dulu soal estimasi motor ini, jadi soal biaya, harga, kemudian proses yang lainnya. Nanti kita lanjut ke episode berikutnya mungkin ya. Ini baru episode pertama ya. Mungkin video-video terbarunya nanti akan Mimin upload juga ya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Utamakan keselamatan bukan kecepatan ya. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.